warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi dari modul pembelajaran dari 3.9 dan dari modul pembelajaran 3.11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari grup 1. Di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran dari modul 3.9 yaitu sumber daya energi. Dengan saya Fitriani dan teman saya Kita Amalia. Anissa Fiansa. Silakan simak videonya berikut. Energi surya. Energi surya adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari sinar matahari. Tentu saja, matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, dan daya baterai tersebut digunakan di malam hari ketika cahaya matahari tidak tersedia. Tenaga surya dapat digunakan untuk 1. Menghasilkan listrik menggunakan sel surya, 2. Menghasilkan listrik menggunakan menara surya, 3. Memanaskan gedung secara langsung, 4. Memanaskan gedung melalui pompa panas, 5. Memanaskan makanan menggunakan oven surya. Tenaga angin. Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi udara dan telah diketahui sejak lama, mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angin. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarnya juga meningkat hingga ke batas maksimum energi yang mampu dihasilkan turbin tersebut. Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas pantai dan dataran tinggi biasanya diutamakan untuk dibangun ladang angin. Tenaga air. Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibanding udara. Bahkan, gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan dalam bentuk 1. Bendungan pembangkit listrik. Yang terbesar adalah Three Gorges Dam di Cina. 2. Mikrohidro yang dibangun untuk membangkitkan listrik hingga skala 100 kW. Umumnya dipakai di daerah terpencil yang memiliki banyak sumber air. Yang ketiga, Run of the River yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran listrik tanpa membutuhkan reservoir yang besar. Poin D yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pada pembangkit listrik tenaga panas bumi akan dimanfaatkan untuk memanaskan air sehingga menjadi uap yang bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi ini akan digunakan untuk memutar turbin generator sehingga menghasilkan listrik. Kemudian poin E, pembangkit listrik tenaga biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa merupakan pembangkit listrik dengan energi yang bersumber dari bahan-bahan alami seperti kayu, limbah pertanian, perkebunan, hutan, komponen organik dari industri dan rumah tangga, serta kotoran hewan dan manusia. Kemudian, penggunaan sumber energi. Poin pertama, penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasanya digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Untuk poin B, penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Kayu bakar dan gas digunakan untuk memasak, listrik digunakan untuk penerangan, menyetrika, menyalakan televisi, radio, dan juga memasak. Kemudian, poin C, penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi terbarukan.
Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Poin D, penggunaan energi untuk keperluan komersil. Penggunaan energi untuk keperluan komersil seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan, antara lain listrik, LPG, dan BBM. Kemudian, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. Untuk yang pertama yaitu energi ombak. Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya besar dan lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Yang kedua, energi air. Air ditampung dalam bentuk bendungan yang mampu bertahan sangat lama dan juga memiliki cukup banyak fungsi, seperti penahanan air saat musim hujan sehingga tidak terjadi banjir besar, tempat pembudidayaan ikan dan tumbuhan air sekaligus pengairan dan juga tentunya PLTA. Yang ketiga, energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau bisa disebut juga dengan energi geothermal adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan sumber energi. A. Penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. B. Penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Kayu bakar dan gas digunakan untuk memasak. Listrik digunakan untuk penerangan, menyetrika, menyalakan televisi, radio, dan juga memasak. C. Penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak BBM. Dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. 1. Energi ombak. Tenaga ombak dan energi pasang surut. Pemasangan dan perawatan unit pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya besar, dan lingkungan hidup juga terkena imbasnya. 2. Energi air. Air ditampung dalam bentuk bendungan yang mampu bertahan sangat lama dan juga memiliki cukup banyak fungsi, seperti penahan air saat musim hujan sehingga tidak terjadi banjir besar, tempat pembudidayaan ikan dan tumbuhan air sekaligus pengairan, dan juga tentunya PLTA. 3. Energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasa disebut energi geothermal adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi.